Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah perilaku organisasi Bapak Ahmad Mardalis yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kreativitas dan inovasi pegawai dalam organisasi. Selanjutnya saya dan teman-teman akan kenalan dulu yang pertama, yaitu Mbak Silvi, silahkan. Perkenalkan, nama saya Silvi Prastosjati dengan NIM B100220097. Selanjutnya saya Dinda Dwi Safitri dengan NIM B100220099. Saya Septiana Artmadesi dengan NIM B100220101. Saya Sofiansyah Nindya Prihasiwi dengan NIM B100220103. Saya Reza Putri Oktavia dengan NIM B100220104. Pengertian kreativitas yang dijelaskan oleh Mbak Silvi. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Menurut Sutrisno, kreativitas berkaitan dengan akumulasi pengetahuan atau informasi yang telah dimiliki seseorang individu dan kemampuannya untuk menggabungkan berbagai informasi tersebut sehingga terbentuk pengetahuan baru. Selain itu, kreativitas didefinisikan sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil dengan ciri inovatif, berguna, dan juga dapat dimengerti. Selanjutnya yang akan menjelaskan Mbak Dinda, silakan. Saya akan menjelaskan kreativitas dalam organisasi belajar. Tidak dapat disangka lagi bahwa kreativitas memegang peran vital dalam organisasi belajar. Bagaimana menerjemahkan invention ke dalam inovasi dan selanjutnya mengaplikasikan dalam proses new product development adalah persoalan penggunaan kreativitas bersama yang dimiliki sumber daya organisasi. Organisasi pembelajaran tidak saja melakukan inovasi dalam output mereka, melainkan juga inovasi pada sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, pembentukan organisasi belajar membutuhkan proses yang terus-menerus dalam pendayagunaan. Selanjutnya yang akan menjelaskan Mbak Devi, silakan. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Menurut Hewitt 2017, kreativitas tumbuh subur dalam 3 kondisi. 1. Saat kita menerapkan dan menggabungkan ide lama dengan cara baru. Batasan memaksa kita untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri untuk menyaring pengalaman kita untuk sesuatu yang dapat berguna dan mengumpulkan sumber daya kognitif kita. Kedua, saat kita merasakan tekanan dan insentif yang cukup untuk mendorong pemikiran yang fleksibel. Jika kita tidak memiliki tekanan atau insentif apapun, kita dapat berbicara selamanya tanpa benar-benar menciptakan apapun. Ketiga, saat kita merasa tidak nyaman. Saat kita akhirnya mengembangkan ide yang kita banggakan, mudah untuk merasa puas diri dalam ujian terobosan kreatif. Ini adalah salah satu resiko terbesar dalam proses kreatif karena kita dapat dengan mudah terikat pada suatu gagasan dan kehilangan peluang lebih lanjut untuk perbaikan. Menurut Sutrisno, kreativitas hanya ditingkatkan dengan menggunakan kemampuan yang optimal, yaitu dengan cara menggunakan belahan otak kiri atau kanan secara simultan dan dengan cara disukai oleh otak manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar berikut, yaitu pendekatan 4P, yaitu ada proses, produk, person, dan yang pertama ada produk kreatif. Bahwa produk kreatif itu memiliki ciri yakni baru, sesuai, berguna, atau dapat dinilai. Yang kedua ada person, yaitu perilaku individu atau kelompok, ialah bentuk perilaku kreatif, inovatif yang ditujukan oleh pekerja di tempat kerjanya.
Perilaku kreatif inovatif ini diadaptasi dari model KAI, Kirton Adaptor Inovator. Yang ketiga ada proses kreatif. Yang paling awal dikembangkan ialah model proses kreatif yang meliputi 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua ada tahap inkubasi, yang ketiga ada tahap iluminasi, yang keempat tahap verifikasi. Yang keempat ada pers atau lingkungan, faktor di luar diri individu atau faktor lingkungan internal organisasi yang berpengaruh terhadap kreativitas organisasi. Selanjutnya yang akan menjelaskan Mbak Reza, silakan. Saya akan menjelaskan tentang inovasi. Menurut Sutrisno tahun 2010, inovasi merupakan pengenalan cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja. Inovasi tidak mengisyaratkan pembaruan secara absolut, dan perubahan bisa dipandang sebagai suatu inovasi jika perubahan tersebut dianggap baru bagi seseorang, kelompok, atau organisasi yang memperkenalkannya. Sutrisno tahun 2010 memandang proses inovasi sebagai proses yang melibatkan 5 tahap. Yang pertama adalah tahap kebutuhan, suatu kesenjangan kinerja dikenali dan alternatif inovasi dipertimbangkan. Yang kedua adalah ide, suatu ide cara kerja baru yang lebih baik diketenahkan. Ide ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah adopsi, terjadi ketika para pembuat keputusan mendukung implementasi ide yang diajukan. Yang keempat adalah implementasi, terjadi ketika anggota organisasi mulai menggunakan ide, teknik, atau proses baru tersebut pada praktik dalam pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah sumber-sumber, yaitu energi manusia dan kegiatan diperlukan untuk menghasilkan sebuah perubahan. Selanjutnya yang akan menjelaskan Mbak Silvi, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis inovasi. Inovasi dapat mengarah pada perubahan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dan dapat pula mengarah pada perubahan dalam cara membuat dan menyampaikan produk. Inovasi jenis pertama sering disebut sebagai inovasi produk, sedangkan yang kedua disebut sebagai inovasi proses. Pada kenyataannya, seringkali kedua jenis ini berbaur atau saling berhubungan. Sebuah inovasi produk baru terjadi bersamaan dengan inovasi proses dalam menciptakan dan menyampaikan produk baru tersebut. Selanjutnya Mbak Dinda akan menjelaskan, silakan. Selanjutnya implementasi. Yang pertama yaitu ada aliran ekonomi klasik dan neoklasik, yaitu dipandang sebagai tindakan rasional individu sebagai agen ekonomi yang turut mempengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran pada tingkat makro. Yang kedua, ada aliran ekonomi evolusioner. Inovasi tersebut dilihat dengan cara yang sama dengan aliran klasik dan neoklasik, namun inovasi tidak lagi dianggap sebagai faktor eksogenus, namun dimasukkan ke dalam sistem ekonomi. Yang ketiga, ada teori proses respon kompleks, yaitu menekankan pada pentingnya pengalaman partisipatif sang inovator. Menurut teori ini, inovasi terjadi setelah adanya interaksi langsung antara satu orang dengan orang lain dalam bentuk percakapan. Selanjutnya yang akan menjelaskan Mbak Devi, silakan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah secara kreatif menurut Osborne dalam Mangkunegara 2008 meliputi 3 fase utama, yaitu 1. Penemuan fakta, 2. Penemuan ide, 3. Penemuan pemecahan. 1. Penemuan fakta. Fase penemuan fakta meliputi pendefinisian suatu problem, pengumpulan, dan penganalisaan data yang relevan. Salah satu cara untuk mendapatkan fakta adalah memulai dengan memandang suatu masalah secara luas dan kemudian diikuti dengan mendefinisikan sub-problem. 2. Fase penemuan ide. Penemuan ide meliputi penyimpulan ide secara tentatif, kemudian mengembangkan ide tersebut dengan memodifikasi dan mengkombinasi serta menambah dengan informasi lain jika perlu. 3. Fase penemuan masalah. Fase penemuan pemecahan
meliputi pengujian pemecahan secara tentatif melalui pengujian, pengadopsian, dan penerapan jalan pemecahan yang telah ditetapkan oleh personil yang terlibat dalam usaha pemecah masalah. Yang selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mbak Reza, silahkan. Baik, saya akan membacakan sebuah rangkuman dari materi tersebut, yaitu kreativitas sangat penting dalam organisasi, untuk tim dan individu, dan untuk lingkungan. Kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Inovasi adalah pengenalan cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja. Inovasi tidak mengisyaratkan pembaruan secara absolut, dan perubahan bisa dipandang sebagai suatu inovasi jika perubahan tersebut dianggap baru bagi seseorang, kelompok, atau organisasi yang memperkenalkannya. Salah satu penentu utama inovasi adalah tantangan dalam lingkungan organisasi, karena organisasi inovatif memberikan tekanan kuat pada kualitas dan dukungan manajerial untuk inovasi, dan sangat menentukan apabila seluruh individu ingin mengembangkan dan mengimplementasikan ide mengenai cara-cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal. Proses pemecahan masalah secara kreatif meliputi 3 fase utama, yaitu penemuan fakta, penemuan ide, dan penemuan pemecahan. Dalam hal ini, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memvisualkan berwawasan futuristik dan menyimpulkan suatu ide. Dalam proses ini, waktu dan kebebasan untuk berpikir serta berdialog harus cukup tersedia agar proses dapat berjalan secara lancar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.